Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, kami di sini ingin mempresentasikan hasil yang sudah kita buat, yaitu tentang sistem statistika yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Akbar Azikri, dengan NIM 21103041005. Kemudian ada Linus Kabuya 17 30 40 0003. Yang ketiga Asrul Maulana 21130411057. Yang keempat Dimas Aji Argasara dengan NIM 21130341107. Di sini dibacakan hasil presentasinya. Saya di sini akan mempresentasikan dan membacakan hasil gas statika kami, yaitu dari kelompok 5. Yang pertama yaitu pengertian tentang statistika dan statistik. Statistika merupakan penggunaan data numerik untuk membantu membuat keputusan dalam ketidakpastian atau ilmu yang mempelajari mana merencanakan pengumpulan atau informasi atau hasil penerapan algoritma statistik pada data ini. Next, Mas. Kemudian distribusi frekuensi. Di sini akan menjelaskan tentang rumus-rumus, yaitu yang pertama ada range atau R, yang rumusnya yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimum. Kemudian yang kedua yaitu perkiraan banyak kelas atau K dengan rumus sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah datanya. Kemudian yang ketiga ada lebar kelas, yaitu C sama dengan R per K. Kemudian yang keempat yaitu tipe bawah kelas pertama atau A1, yang dengan rumus nilai minimum dikurang KC per R dibagi 2. Lalu A2 sama dengan A1 plus C, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, batas bawah, yaitu A1 min 0,5. Kemudian batas atas A1 plus 0,5. Kemudian median modus data kelompok. Metode transformasi adalah upaya untuk menyederhanakan perhitungan yang kompleks dengan melakukan operasi matematika pada bilangan nilai besar dengan mengubah angka, apalagi tanpa perubahan hasil akhir. Dalam hal ini, karena lebarnya konstan, titik tengah kelas dapat diubah menjadi angka putaran berturut-turut. Lanjut, Mas. Kemudian ada main data metode transformasi, yaitu dengan rumus X sama dengan X sementara plus T sigma KI sama dengan 1 FI UI per N. Kemudian modus data kelompok dengan rumus B1 sama dengan FM min FM kurang 1. Kita masukkan FM-nya yaitu 27, kemudian FM min 1-nya 18, jadi 9, kemudian B2-nya FM min FM plus 1, FM-nya 27, kemudian dikurangi FM plus 1-nya 17, hasilnya 10. Kemudian mod sama dengan L plus C B1 per B1
plus B2. Kemudian median data kelompok. Itu median data kelompok rumusnya L0 plus T N per 2 kurangi sigma F1 pangkat 0 per Fm. Kemudian di sini ada juga penjelasan-penjelasannya, apa itu singkatan-singkatan. Kemudian lanjut. Penaksiran parameter. Definisi dari penaksiran parameter yaitu yang pertama penaksiran yaitu adalah menaksir atau memperkirakan. Kemudian ada parameter yang berarti nilai-nilai pokok dalam statistik antara lain rata-rata dan promosi populasi. Kemudian populasi keseluruhan dari semesta pembicaraan. Yang terakhir yaitu adalah sampel bagian dari populasi. Ya, lanjut. Kemudian penaksiran parameter. Definisi tadi sudah saya jelaskan, kemudian simbol-simbolnya di sini. Dan untuk penaksiran rata-rata itu rumusnya bisa dibaca masing-masing, sudah tampil di layar. Kemudian lanjut. Kemudian data penelitian. Kami dari kelompok 5 mengambil sampel dari tinggi badan 100 orang calon pegawai PT KAI sebagai berikut. Data tinggi badannya bisa dibaca sendiri oleh Mas Asrul. Silakan Mas. Kemudian lanjut. Kemudian kita mencari R, K, C, dan 1. Untuk R-nya yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum, nilai maksimalnya yaitu 185 dikurangi nilai minimumnya itu 163, jadi 22. Kemudian K-nya itu 1 ditambah 3,3 log dikalikan N. N-nya itu adalah 100, jadi hasilnya 7,6. Kemudian C itu R per K. Jadi range dibagi K, jadi hasilnya adalah 28. Kemudian A1. A1 itu nilai minimum dikurangi K dikali C dikurangi R dibagi 2. Nilai minimumnya 163 dikurangi, kemudian K-nya itu 8 dibulatkan, kemudian C-nya itu 3 dibulatkan, kemudian dikurangi R-nya 22. Kemudian dibagi 2, hasilnya itu 162. Selanjutnya yaitu data-data dari hasil tadi. Ada kelas, batas kelas, titik tengah atau XI, kemudian frekuensi dan frekuensi relatif, yaitu yang ada di bagian atas. Kemudian yang di bagian bawah itu ada tepi kelas, kemudian titik tengah atau XI, frekuensi, kemudian UI dan UIFI. Ini hasil-hasilnya dari data yang di atas. Kemudian lanjut. Oh ya, ini kita mencari mean, median, modus B1 dan B2. Untuk mean-nya, rumusnya itu X sementara plus C sigma KI sama dengan FI UI dibagi N. Untuk X sementaranya itu 175 ditambah 3 min 101 dibagi 100, hasilnya itu 101,97. Kemudian mediannya LO-nya 173,5, kemudian C-nya 3, kemudian N-nya 100 dibagi 2, kemudian sigma F1 pangkat 0-nya itu 52, kemudian dibagi FM, FM-nya 20, hasilnya yaitu 173,2. Kemudian modusnya yaitu LO-nya itu 161,5, kemudian C-nya 3, B1-nya 13, kemudian B1 plus B2 itu 17. Jumlahnya yaitu hasilnya 163,79.
kemudian B1 rumusnya itu FM dikurang FM min 1. FM-nya itu 20, kemudian FM min 1-nya itu 7, hasilnya 13. Kemudian untuk B2 FM dikurang FM plus 1. Untuk FM-nya itu 20, kemudian dikurangi FM plus 1, FM plus 1-nya itu 16, hasilnya 14. Dan lanjut. Kemudian penaksirannya. Penaksirannya itu populasinya N-nya 100, kemudian MU-nya itu belum diketahui, kemudian alfa-nya belum diketahui. Untuk sampelnya N-nya 50, kemudian X-nya 176, kemudian S-nya 20. Kemudian tingkat keyakinannya 97%. 97% itu sama dengan 0,97. Untuk mencari Z 1,5 alfa sama dengan yaitu 0,97 dibagi 2. Hasilnya 0,4850. Kemudian ini rumus tadi dan hasilnya dibagi menjadi 2,17. Kemudian untuk rumus NU kurang dari X, Y setengah alfa X per akar N, kemudian akar N min N, kemudian dibagi akar N min 2. Kemudian MU juga lebih dari X plus Y setengah alfa S dibagi akar N, kemudian akar N min N dibagi akar N min 1. Dimasukkan sesuai rumusnya, kemudian hasilnya yang paling bawah yaitu MU kurang dari 173,8193 lebih besar dari 178,1806. Lanjut. Selesai. Berikut penjelasan saya dari materi yang sudah dibuat kelompok 5. Apakah ada yang ditanyakan? Mau bertanya, Mas. Iya, Pak. Dalam analisis statistik, interval kelas yang digunakan dalam pengelompokan data itu dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan ya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, apakah mungkin terjadi bias atau distorsi data jika interval kelas yang digunakan terlalu besar atau terlalu kecil? Karena adalah apakah mungkin terjadi atau distorsi data jika interval kelas yang digunakan terlalu besar atau terlalu kecil ya? Saya akan menjawab, jika interval kelas terlalu besar, maka data akan tersebar terlalu luas di setiap intervalnya, sehingga informasi yang didapatkan menjadi tidak akurat. Di sisi lain, jika interval kelas terlalu kecil, maka data akan terlalu sedikit dalam setiap interval, sehingga data tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola distribusi data. Cukup, Mas. Cukup, Mas. Saya kembalikan ke Mas Akbar sebagai moderator. Oke, di sini presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya atau salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.